Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Exmila Nadina dari kelas Akuntansi 1D NIM 2020121198. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai fungsi staffing. Yang pertama yaitu mengenai pengertian staffing. Staffing adalah salah satu fungsi manajemen yang melakukan penarikan, penyeleksian, pengembangan, dan penggunaan sumber daya manusia atau SDM untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, untuk hubungan staffing dengan pengorganisasian. Organizing yaitu berupa penyusunan wadah legal yang menampung berbagai kegiatan yang harus dilakukan pada suatu organisasi. Sedangkan staffing berhubungan dengan penerapan orang-orang yang memangku masing-masing jabatan yang terdapat di dalam organisasi. Jika diibaratkan sebuah kendaraan, pengorganisasian menyiapkan kendaraan, sedangkan staffing mengisi pengemudinya. Ketika manajer melakukan fungsi staffing, hal itu akan sangat berpengaruh terhadap tingkat pencapaian tujuan atau kinerja organisasi. Prinsip staffing mengarahkan karyawan yang tepat untuk berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dalam sistem manajemen. Untuk yang ketiga yaitu proses penyusunan personalia atau staffing. Proses penyusunan personalia atau staffing proses dapat dipandang sebagai serangkaian kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus untuk menjaga pemenuhan kebutuhan personalia organisasi dengan orang-orang yang tepat dalam posisi tepat dan waktu yang tepat pula. Adapun langkah-langkah dalam proses penyusunan personalia atau staffing proses adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah mencakup semua kegiatan yang dibutuhkan untuk menyediakan tipe dan jumlah karyawan secara tepat dalam pencapaian tujuan organisasi. Ada dua bagian perencanaan personalia yang dibutuhkan. Yang pertama yaitu penentuan kebutuhan jabatan dan yang kedua yaitu pengembangan sumber-sumber penawaran personalia. Penentuan spesifikasi jabatan yaitu hasil dari proses analisa jabatan atau job analis yang terdiri dari penentuan keahlian dan keterampilan yang dipunyai, tanggung jawab, pengetahuan mengenai pekerjaannya, wewenang yang dimiliki, serta hubungan yang ada dalam setiap jabatan dalam suatu organisasi. Proses analisa jabatan juga menghasilkan deskripsi jabatan. Nah, untuk yang pertama yaitu penentuan kebutuhan jabatan. Penyusunan personalia organisasi dimulai dengan penentuan tujuan dan rencana organisasi, penentuan spesifikasi jabatan atau jenis-jenis jabatan dan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu meramalkan jumlah karyawan yang dibutuhkan di masa mendatang. Dan yang keempat yaitu persediaan karyawan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Untuk yang kedua, yaitu pengembangan sumber-sumber penawaran personalia. Terdapat dua sumber perolehan tenaga kerja, yaitu sumber intern dan sumber ekstern. Tetapi manajer lebih suka perolehan dari sumber intern karena dapat memotivasi karyawan yang sudah ada. Tetapi juga manajer perlu mencari orang-orang yang tepat dalam menduduki posisi agar pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien di luar organisasi. Sumber internal adalah ditarik dari karyawan yang telah ada dalam perusahaan. Penarikan ini dilakukan secara mutasi atau transfer, baik sifatnya vertikal maupun horizontal. Promosi diartikan sebagai peningkatan jabatan yang sudah ada. Dan upgrading dilakukan dengan mendidik dan memberikan pelatihan kepada karyawan.
Nah, untuk sumber action penawaran tenaga kerja dapat diperoleh antara lain melalui lamaran atau organisasi karyawan, kantor penempatan, imigrasi, maupun migrasi. Untuk proses kedua, yaitu proses penarikan. Penarikan atau rekrutmen berkenaan dengan pencarian dan penarikan tenaga kerja potensial dalam jumlah yang tepat dan dengan kemampuan untuk mengisi suatu jabatan tertentu yang akan diseleksi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Penarikan menyangkut usaha untuk memperoleh karyawan dalam jumlah yang tepat dengan kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang tersedia. Nah, untuk proses yang ketiga yaitu proses seleksi. Seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang akan diterima atau ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. Dasar seleksi adalah spesifikasi pekerjaan dari perusahaan yang bersangkutan. Untuk metode seleksi dikenal atas metode non-ilmiah dan metode ilmiah. Untuk metode non-ilmiah, yaitu seleksi yang dilaksanakan tidak didasarkan pada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan pekerjaan, tetapi didasarkan pada perkiraan dan pengalaman saja. Sedangkan untuk metode ilmiah adalah seleksi yang didasarkan kepada ilmu pengetahuan dan kebutuhan nyata jabatan yang akan diisi serta berpedoman kepada kriteria spesifikasi dan standar-standar tertentu. Untuk proses yang keempat yaitu penempatan atau sering disebut placement adalah kegiatan untuk menempatkan orang-orang yang telah lulus seleksi pada jabatan-jabatan tertentu sesuai dengan uraian pekerjaan dan klasifikasi-klasifikasi pekerjaannya. Penempatan ini sangat penting karena aktivitas-aktivitas perusahaan baru dapat dilakukan jika semua jabatan ada pejabatnya. Nah, dalam penempatan karyawan, ini harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi artinya memberitahukan kepada karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, peraturan-peraturan perusahaan, sejarah dan struktur organisasi perusahaan, serta memperkenalkannya kepada karyawan lama. Nah, untuk induksi adalah kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditempatkan agar ia menaati peraturan perusahaan dan mengetahui norma-norma sosial yang berlaku. Untuk proses yang kelima, yaitu latihan dan pengembangan. Tujuan dari latihan dan pengembangan karyawan adalah untuk memperbaiki efektivitas kerja karyawan dan mencapai hasil-hasil kerja yang telah ditetapkan. Peningkatan efektivitas kerja dapat dilakukan dengan latihan atau training dan dengan pengembangan. Dan untuk yang keenam yaitu penilaian pelaksanaan kerja. Di dalam penilaian pelaksanaan kerja dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan kerja seorang dan standar-standar atau tujuan-tujuan yang dikembangkan bagi posisi tersebut. Nah, untuk proses yang ketujuh yaitu pemberian jasa dan penghargaan. Pemberian jasa dan penghargaan yang disediakan bagi karyawan sebagai kompensasi pelaksanaan kerja dan sebagai motivasi bagi pelaksanaan di waktu yang akan datang. Nah, untuk yang ke-8 yaitu pemberhentian. Pemberhentian atau separation adalah putusnya hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu perusahaan. Pemberhentian atau PHK ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja yang habis, peraturan perburuhan, atau pensiun, dan atau bahkan meninggal dunia. Pemberhentian ini dapat dikarenakan karena salah satu pihak atau pihak yang lain
tidak saling membutuhkan atau adanya keterbatasan dalam kemampuan sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan dalam perusahaan dengan baik. Nah, secara ringkasnya, kegiatan staffing meliputi 6 proses, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan tenaga kerja, baik dalam hal jumlah maupun mutu tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu mengadakan seleksi terhadap para pelamar. Yang ketiga yaitu melatih tenaga kerja agar memiliki tingkat keterampilan yang diinginkan perusahaan. Nah, untuk proses yang keempat yaitu memberikan balas jasa yang layak kepada tenaga kerja tanpa terkecuali. Dan yang kelima yaitu memajukan atau mengembangkan tenaga kerja dengan memberikan kenaikan pangkat ataupun kompensasi lain. Dan yang keenam yaitu memanfaatkan tenaga kerja yang ada dalam organisasi sebaik mungkin. Artinya, perusahaan harus mengetahui apa prestasi dan apa kemampuan yang dimiliki setiap anggotanya agar dalam penempatan tidak terjadi kesalahan dan dapat menguntungkan perusahaan dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada dalam karyawan tersebut. Nah, berikut tadi adalah presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah-salah kata ataupun perkataan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.